Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, as-sabiqah wa lahiqah, al-zahirah wal batinah. Alhamdulillahi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah wa akramakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wattaqullaha fa inna khayra zadi taqwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Tambah hari sudah seharusnya kita ini tambah taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, tambah memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Karena hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, sesungguhnya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun bukan bertambah umur kita, tetapi pada hakikatnya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah berkuranglah umur kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di kandungan ibu kita 4 bulan di kandungan ibu kita, kemudian ditiupkan ruh saat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan beberapa perkara untuk kita. Di antaranya adalah umur kita. Berapa tahun kita akan hidup di dunia ini, berapa rizki yang akan kita makan, yang akan kita minum di dunia ini, sudah ditentukan ketika kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Maka sebenarnya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun bukan bertambah umur kita, tapi pada hakikatnya berkuranglah umur kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, sudah seharusnya tambah hari, tambah takwa kita kepada Allah, tambah ibadah kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah berharap kita kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah kasih kesempatan kita sehingga kita masih dikasih umur oleh Allah sampai hari ini, yang mana hari Jumat yang penuh barokah ini, hari ini adalah hari masih dalam suasana Idul Fitri, suasana saling maaf memaafkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia yang umum, bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum, tentu kita mempunyai kesalahan, punya khilaf, pernah berbuat dosa. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seharusnya kita berusaha, selalu berusaha bagaimana salah kita, khilaf kita, dosa kita ini dimaafkan oleh Allah, bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Dosa kita ini, dosa manusia ini, kata para ulama dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat kepada Allah, membangkang, tidak melaksanakan perintahnya Allah. Ini dosa kita kepada Allah. Kata para ulama, kalau dosa-dosa kita kepada Allah, sebagaimana dalam hadis-hadisnya baginda Nabi, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ini bisa dihapuskan dengan berbagai macam amalan. Ketika kita sholat 5 waktu, maka kata baginda Nabi itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sholat duhur, maka menghapuskan dosa dari subuh hingga duhur. Kita sholat asyar, maka menghapuskan dosa dari asar, dari duhur hingga asar, dan seterusnya. Langkah kita menuju masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Termasuk juga amalan yang menghapuskan dosa adalah puasa Ramadan seperti Ramadan kemarin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita puasa hanya karena mengharap pahala dari Allah, karena iman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lewat. Hadirin jamaah Jumat, selain itu dosa-dosa kita kepada Allah bisa dihapuskan, bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, betul-betul minta ampun kepada Allah. Asalkan kita betul-betul menyesali perbuatan kita, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, maka dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Al-Ghafur, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, Al-Ghaffar, yang Maha Mengampuni. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, seandainya kita merasa pernah banyak berbuat dosa pun, jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. La tayyasu min rauhillah. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita betul-betul minta ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ampunan Allah, kasih sayang Allah lebih luas lagi daripada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian dosa kesalahan kita yang kedua adalah dosa kepada sesama manusia. Sedangkan dosa kepada sesama manusia, kata para ulama, ini tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan hanya dengan sekedar istighfar, hanya sekedar minta ampun kepada Allah. Tetapi dosa kepada manusia ini akan dimaafkan kalau kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat dosa kepada mereka. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, mumpung ini masih dalam suasana lebaran, suasana Idul Fitri, suasana saling maaf-memaafkan, marilah kita datang kepada sanak famili kita, saudara kita yang belum kita datangi, teman-teman kita, bawahan kita, atasan kita. Kita minta maaf kepada mereka. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada mereka. Jangan sampai sebab kesalahan kita kepada saudara-saudara kita akhirnya menjadikan kita nanti di akhirat saling tuntut menuntut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, ini sikap kita yang pernah berbuat salah. Kita datang kepada orang untuk minta maaf kepada mereka. Jangan sampai kita merasa saya lebih tua, seharusnya dia yang datang minta maaf kepada saya. Tidak. Tetapi kalau kita yang punya salah, kita datang kepada mereka, walaupun secara umur kita lebih tua, kita minta maaf kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, ini sikap orang yang punya salah. Sedangkan sikapnya orang yang dimintai maaf bagaimana? Kalau ada orang datang kepada kita, minta maaf kepada kita, maka sudah seharusnya kita memaafkan mereka. Inilah sikap yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sikap yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, dulu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan lewat orang yang akan menjadi penduduk surga. Sebentar lagi akan lewat calon ahli surga." Maka nggak lama kemudian dari sabdanya baginda Nabi, lewatlah seorang sahabat. Maka selepas majelisnya baginda Nabi ini bubar, ada seorang sahabat ini penasaran, apa amalan orang ini? Dia masih hidup di dunia, tapi disabdakan baginda Nabi dia nanti akan menjadi penduduk surga, akan menjadi calon ahli surga. Maka akhirnya sahabat yang penasaran tadi pun bertamu kepada orang yang dikatakan baginda Nabi calon ahli surga ini. Maka ketika bertamu, dia tidak mengungkapkan maksudnya. Sebenarnya dia bertamu mau mengetahui amalan apa yang istimewa yang menjadikan dia menjadi calon ahli surga. Maka bertamu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Selepas 3 hari pun dia izin pulang. Tetapi sebelum pulang dari rumah orang tadi, dia menjelaskan maksud sebenarnya dia bertamu. "Wahai fulan, saya bertamu kepada kamu selama 3 hari ini sebenarnya bukan maksud apa-apa, tetapi saya penasaran dengan sabdanya baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda yang kurang lebihnya, engkau ini akan menjadi calon ahli, engkau ini adalah calon ahli surga, akan dimasukkan surganya Allah. Saya ingin tahu amalan istimewa apa yang kamu punya. Tapi ternyata selepas saya 3 hari menginap di rumah kamu, saya lihat semuanya biasa-biasa saja. Sholatnya juga biasa saja, zikirnya biasa saja, tahajudnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja. Maka saya penasaran amalan apa yang engkau punya sehingga engkau dikatakan menjadi ahli surga." Maka sahabat tadi mengatakan, "Sebenarnya amalan saya memang biasa-biasa saja, tapi mungkin satu amalan inilah yang menjadikan saya dijadikan ahli surga, yaitu setiap sebelum tidur pasti saya sudah memaafkan seluruh orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Saya pasti sudah memaafkan semua orang yang pernah mendolimi saya." Maka sahabat tadi mengatakan, inilah amalan yang menyebabkan kamu dikatakan oleh baginda Nabi menjadi calon ahli surga. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, kita juga harus punya sikap seperti ini. Bagaimana selalu memaafkan orang lain, walaupun kadang-kadang terasa berat di hati kita. Pernah kita merasa sakit sekali, tetapi kita seharusnya memaafkan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, kita sering berdoa kepada Allah, "Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, ampunilah saya." Tetapi kadang-kadang kita sendiri ada orang lain minta maaf kepada kita, tapi kita tidak memaafkan mereka. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah, kita pun juga seharusnya memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, semoga dengan barokahnya hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa minta maaf dan memaafkan orang lain. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.